luar biasa. Allah. Sebelumnya izinkan untuk perkenalkan diri. Nama saya Siti Nurhaliza Suhaili, mahasiswa dari Universitas Unpar, dan kebetulan saat ini sedang mengikuti ujian mata kuliah pengetahuan anggaran di semester pertama. Kebetulan mata kuliah ini harus mewawancarai salah satu kepala dari madrasah di bawah naungan MA. Bapak bisa sedikit cerita tentang perkembangan MIMA pusat ini dari tahun ke tahun? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Makromar dari tahun ke tahun yang saya ketahui ya, saya masuk itu tahun 2003. Maaf ya, 2003 ya. Jadi 2003 pada waktu itu kepalanya adalah Pak Mulyadi yang sekarang Haji Mulyadi yang sudah berangkat haji. Nah pada waktu itu kelasnya masing-masing masih satu rombel. Jadi kelas 1, ya 1, ya kelas 2, 1, ya sampai kelas 6. Sehingga ada 6 kelas. Ada 6 kelas, satu ruangan guru plus di dalamnya ruang kepala. Nah kondisi pada tahun 2003 itu ya seperti itu. Nah dan sekarang ya alhamdulillah sudah memiliki 15 rombongan belajar ya. Nah itu artinya berbicara perkembangan MI Makro Anwar Pusat UNES ya alhamdulillah sangat berkembang. Jumlah guru yang pada waktu itu 13 sekarang sudah 25 guru ditambah satu OB ya, ditambah lagi ada staf TU nya 3 dan alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Makro Anwar Pusat UNES dari tahun ke tahun alhamdulillah mengalami peningkatan yang signifikan. Terima kasih Bapak atas bantuannya. Selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang prinsip yang saya ketahui tentang prinsip organisasi kemakmuran ya, itu kan ada 9 prinsip ya. Ada 9 prinsip di mana 9 prinsip itu yang memang harus kita jalankan. Semua warga Makromar kita harus mengamalkan 9 prinsip ya, ya agar kita tidak keluar dari jalur kemakmuran atau tidak salah langkah ya. Jadi 9 prinsip ini merupakan satu pedoman yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah bagaimana seorang guru mengamalkan 9 prinsip terhadap siswa-siswanya, begitu pula bagaimana seorang kepala mengamalkan 9 prinsip kepada guru-gurunya dan seterusnya. Selanjutnya, dari prinsip-prinsip yang tadi, apakah dijalankan di madrasah ini? Ya alhamdulillah ya. Dari semenjak 9 prinsip ini disebarluaskan ya, guru-guru ya, kepala sekolah, siswa mengetahui 9 prinsip itu, dan itu alhamdulillah dilaksanakan ya dengan mungkin berbagai macam cara dan pemahamannya ya. Ya intinya 9 prinsip ini dilaksanakan ya, yaitu dengan cara pertama mungkin dari player yang diperoleh itu bagaimana menyebarluaskan di kelas-kelas, ditempel, dipajang, sehingga itu menjadikan suatu acuan. Jika siswa melihat 9 prinsip itu bagaimana pengamalan menurut siswa, ketika guru melihat 9 prinsip bagaimana pengamalan untuk guru, begitu pula ketika kepala melihat 9 prinsip ini bagaimana pengamalan seorang kepala mengacu kepada 9 prinsip. Selanjutnya, dari mana Bapak dapatkan terkait informasi tersebut? Ya. 9 prinsip ini kan sudah ada dalam Kitab Matlabul Anwar ya, namun pada waktu itu belum dicetak dalam bentuk layar ya, atau kertas ukuran A3 ya. Jadi pada waktu itu belum terlalu mengetahui, namun seiring waktu berjalan, nah 9 prinsip ini disebarluaskan pada waktu itu zaman Pak Jihadudin ya, ketua perguruannya, disebarluaskan, lalu sekolah-sekolah memperbanyak
membuat bingkai ditempel di kelas-kelas, di ruang-ruang yang sifatnya umum agar warga Matlul Anwar itu mengetahui 9 prinsip tersebut. Selanjutnya, dari prinsip-prinsip tersebut, manakah yang paling penting untuk diterapkan dalam lingkungan madrasah ini? Ya. Dari 9 prinsip ini sebetulnya semuanya sangat penting, ya, sehingga terbentuk 9 prinsip ini berarti sangat penting. Intinya semuanya sangat penting, ya. Yang pertama kan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya tentunya kita sebagai warga Matlul Anwar itu harus ya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita sebagai warga Matlul Anwar tidak memiliki landasan, ya, dalam pengamalan ibadah sehari-hari. Tidak berpegang teguh pada Al-Quran, tidak berpegang pada Sunnah. Nah itu poinnya pertama. Berarti yang pertama itu menunjukkan hal yang sangat penting. Berikutnya kan bersatu dalam akidah. Jadi bagaimana Matlul Anwar ini yang memiliki akidah yang sama, ya, akidah keislaman yang sama. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda tidak akan terjadi suatu kumpulan yang kuat seperti sekarang. Yang ketiganya akan berjamaah dalam ibadah. Artinya segala sesuatu dalam kegiatan ya kita harus bersama-sama, ya, berjamaah, ya, jangan membawa prinsip sendiri-sendiri. Jadi kita harus bebarengan istilahnya gitu. Dan yang keempat adalah toleran dalam khilafiyah. Nah di Matlul Anwar ini kan majemuk, ya, heterogen, ada NU, ada Muhammadiyah, dan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Nah dari pemahaman ini maka kita harus memiliki sikap toleran, ya, jangan seolah-olah ya misalnya dengan pemahaman NU yang merasa benar atau Muhammadiyah merasa benar, ya jangan, kita toleran. Intinya semua itu sama, memiliki akidah yang sama, Al-Quran dan Sunnah yang tadi itu, ya. Yang kelimanya bersikap tegas terhadap bid'ah. Jadi kita sama-sama memerangi paham-paham tentang bid'ah. Di zaman dulu waktu Belanda menjajah kita, itu kan banyak sekali pemahaman tentang bid'ah. Maka sekarang ketika kita sebagai warga Matlul Anwar, ya kita perangi itu. Bagaimana caranya? Masing-masing. Ya tentunya cara memerangi dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya contoh, ada di Panimbang itu ada namanya pesta laut. Ya pesta laut itu kan menurut salah satu pemahaman seolah-olah nelayan ini tangkapannya kurang. Nah, sehingga dengan adanya pesta laut ya diharapkan tangkapannya lebih banyak. Nah ini kan kalau kita dalami mengandung unsur bid'ah, ya. Maka kita bagaimana memeranginya? Ya jangan dimarahin, ya. Jangan dimarahi, ini bid'ah, ini jangan. Tapi kita sedikit-sedikit dengan cara dakwah, ya. Dakwah pelan-pelan kita ajak, sholat kita ajak, intinya kita berbuat baik aja dulu. Nah dengan berbuat baik, insya Allah masyarakat tersebut senang kepada kita. Nah ketika senang, mungkin ketika kita mengarahkan pun akan mudah diterima. Jadi jangan dengan cara kekerasan. Ya berikutnya adalah berorientasi kepada maslahatil ummah. Jadi bagaimana kita kegiatan-kegiatan ini, ya intinya orientasi demi kebaikan tentang ummah, ya. Jangan untuk kepentingan pribadi, ya. Selanjutnya piawai dalam siasat. Nah apalagi seperti sekarang tahun politik, ya. Nah kita harus cerdas Matlul Anwar menempatkan, jangan menjelekan salah satu paslon gitu, ya. Tapi ya kita harus cerdas lah bagaimana kita organisasi kita ini tetap eksis, ya, bisa berkolaborasi dengan pemerintah, sehingga Matlul Anwar ini memiliki suatu kekuatan. Nah seperti itu. Jadi kita harus bersiasat dengan pemerintah, ya. Harus cerdas menempatkan organisasi ini bagaimana ke depan, ya. Jangan bertabrakan dengan pemerintah, ya. Berikutnya bersama membangun masyarakat dengan pemerintah. Nah di sini ada kolaborasi, ada kerjasama dengan pemerintah. Jangan kita menentang terhadap pemerintah, ya, karena pemerintah ini kan dipilih oleh kita, ya. Jangan setelah dipilih lalu kita memiliki sikap yang arogan, memiliki sikap yang membenci, ya, itu bertolak belakang, ya. Padahal pemerintah itu kan dipilih oleh kita, ya. Apapun, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, ya, maka harus dijunjung bersama-sama bahwa itu adalah pemimpin kita. Selanjutnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sama-sama niat kita mendirikan Matlul Anwar ini bukan apa-apa, tapi adalah
berjuang ya di jalan Allah, intinya untuk bagaimana kita mendapatkan ridha Allah ya, tidak lagi tidak berjuang untuk organisasi, untuk sekelompok organisasi, untuk sekelompok ormas, untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk mendapatkan suatu kerinduan. Sehingga ya harapan adalah agar Matul Anwar ini ke depan terus eksis ya, tidak menurun tapi terus berkembang, terus maju. Makanya saya pribadi mengajak ya kepada teteh ini, kepada teman-teman mahasiswa, agar ayo kita sama-sama berkolaborasi bagaimana 9 prinsip ini kita gaungkan, kita bisa laksanakan, yang tujuannya adalah bagaimana Allah meridhoi organisasi ini ya, Matul Anwar ini menjadi besar, Matul Anwar ini bisa eksis di pemerintahan, Matul Anwar ini memiliki harga diri, harga yang mahal, sehingga perpolitikannya di tanah air ini artinya bisa diperhitungkan. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah ke-9 prinsip tersebut perlu diketahui atau diamalkan oleh Pak? Pertama adalah perlu diketahui. Nah, setelah tahu, tentunya kita juga harus wajib mengamalkannya. Karena ini 9 prinsip ini adalah pesan para pendiri dari 10 pendiri Matul Anwar, dan itu harus kita laksanakan, harus kita dukung. Selanjutnya, yang terakhir, apa saja usaha-usaha Bapak untuk memasyarakatkan ke-9 prinsip dasar tersebut kepada para siswa? Usaha yang sudah saya lakukan adalah pertama mensosialisasikan 9 prinsip ya. Ketika dalam upacara kita sampaikan 9 prinsip ya. Selanjutnya setelah disosialisasikan ya, mungkin apa ya yang sudah ini kita buat perbanyak, itu si player kita buat banyak, kita distribusikan ya, agar 9 prinsip ini bisa dilihat, bisa diamalkan oleh siswa, ditempelkan di kelas. Setiap kelas itu minimal 1 harus ada di setiap ruangan-ruangan ya. Ya contohnya ini ya, di ruang kepala ada ya 9 prinsip ya. Terus ya tentunya selanjutnya adalah saya pribadi mensosialisasikan lewat akun pribadi ya, lewat Facebook ya, sehingga itu bisa lebih banyak lagi ya warga Matul Anwar yang melihat dan mengamalkan tentang 9 prinsip. Terus ada juga di YouTube ya, saya punya YouTube, saya sosialisasikan ke YouTube 9 prinsip ini, sehingga bukan saja warga Matul Anwar ya, tapi di luar Matul Anwar juga mungkin mengetahui 9 prinsip ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya. Salam dari Muhammad Zain. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik kepada Kiai Haji Muhammad Zain ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.